بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله Surat Luqman ayat 12. Ya, di kitab ada halaman 5. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله kayaknya malu-malu jemaah. Yes. Atau ini coba dibaca. Ya, yang lain menyimak. فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وفصاله عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير bukan masyir, masir. Sad ya, masir. Wa in jahadaka جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. Ya, ilmu. Jangan berhenti. Ya, sambung saja sampai fala tuti'huma. Ulangi dari wa in jahadaka tuti'huma. Nah. أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي. Bukan anaba tapi anaba. Anaba ilai. Ilai gitu.
Nah. Lanjut yang lain coba. Ya bunayya. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل Fatakun. Fatakun. Dari fatakun fi fatakun ya tibi Allah. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا Baik, barakallahu fikum. Baik, kalau tidak bisa enggak apa-apa, qadarullah ya. Biasanya tidak ada kendala. Nanti sudah putus. Dimatikan dulu sudah tadi. Ya. Nyalain lagi. Sudah tadi. Ustaz. Oh, sudah. Bismillah. Nah, kalau dicoba lagi tidak bisa, tidak menatap. Iya, maksudnya kenapa ke browser? Enggak ke screen ya. Nah ya. Nah ini ya. Oke. Sudah kedetek di sini, cuman koneksinya bermasalah. Kalau tidak terhubung tidak masalah, kita langsung ke kitab saja, kan semuanya punya kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, di malam hari ini, kesempatan yang baik ini, sama-sama kita kembali di majelis ilmu dalam bahas tafsir dari surat Luqman. Kita akan mengambil faidah-faidah dari kisah Luqman ini. Kita akan bersama-sama ya mengambil atau meraih faidah dari kisah Luqman ini. Baik itu kita secara pribadi maupun secara pribadi, ya orang tua, ya pendidik, ya. Dari berbagai sisi, ya. Dan kita telah sampai di faidah yang ke-16 atau ke-17 ini. Ini kita telah menyelesaikan atau kita telah mempelajari faidah dari kisah Luqman ini dari sisi orang tua. Ya. Dan nanti tibalah saatnya kita akan mengambil faidah ya, dari kisah Luqman ini dari sisi anak. Ya. Dan kita semua walaupun sudah jadi orang tua, status anak itu tidak pernah. Ya. Kita yang sudah jadi orang tua, kita juga dalam satu waktu juga kita menjadi seorang anak. Ya, kita masih punya orang tua. Ya.
Faedah yang ke-16, al-faedatu sadisata asyarah. Hajatul muallim wal mad'u ila ma'rifati thamratil awamir wa khuturatin nawahi. Butuhnya orang yang belajar dan orang yang didakwahi itu untuk mengetahui buah dari perintah. Faedah yang ke-16 ya. Hasil dari perintah ya, buah atau hasil daripada perintah dan bahaya dari larangan. Jadi orang yang sedang mempelajari ilmu, orang yang diajak kepada jalan Allah ya, diseru kepada agamanya ya, didakwahi ya, itu mereka perlu mengetahui buah atau hasil dari setiap larangan yang disampaikan dan bahaya buah atau hasil dari setiap perintah yang disampaikan dan bahayanya larangan yang disampaikan pula. Jadi setiap perintah itu ada buah yang dihasilkan ya. Dan setiap larangan juga ada bahaya yang ditimbulkan. Nah, orang yang sedang belajar ya, itu patut mengetahui hal itu. Atau kalau yang kita ajari adalah anak kita, anak perlu tahu. Jadi ini kalau dalam ilmu parenting juga ya, sebagai seorang tua atau seorang pendidik juga harus bisa menjelaskan alasan dari setiap perintah yang disampaikan dan juga setiap larangan yang diberikan. Ini faedah yang ke-16, yang ini masih ada kaitannya dengan bahasan atau tema sebelumnya. Tatkala Luqman al-Hakim melarang dari berbuat syirik, beliau menyebutkan alasannya dari larangan tersebut. Apa larangannya? Innasyirka la dzulmun adzim. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Beliau memulai wasiatnya, nasihatnya dengan larangan. Ketika beliau menyebutkan larangan dalam nasihatnya, beliau sebutkan pula alasannya. Kenapa syirik, mempersekutukan Allah itu dilarang? Jadi anak-anak ya, apalagi zaman sekarang kritis gitu ya. Kritis. Ya. Kadang orang tua yang enggak kritis. Kadang orang tua bukan tidak kritis ya, tapi mungkin orang tua itu tahu tata krama gitu. Jadi jangan tanya dulu alasannya, kerjakan dulu gitu ya. Kalau diperintah laksanakan, kalau dilarang dia jauhi dulu gitu kan, baru nanti ya. Tapi orang itu mau dewasa atau anak kecil biasanya memiliki jiwa kritis. Ya. Walaupun kalau kita sebagai orang yang beriman, ya, orang dewasa kan biasanya atas dasar iman itu. Ketika datang larangan, dia kerjakan dulu. Apa hikmah di balik itu? Kenapa kita diperintahkan untuk melakukan itu? Itu setelah kita kerjakan, kita akan mengetahuinya gitu kan. Kita akan tahu. Sebagaimana kalau kita dilarang dari sesuatu, kita kan tidak tanya dulu kenapa dilarang. Kalau itu larangan dari Allah gitu ya, dan Rasulnya ya. Bagi orang yang beriman, kalau perintah itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia tidak perlu mempertanyakan ya, apa buah atau hasil yang dihasilkan dari perintah yang dilaksanakan.
Sebagaimana kalau datang larangan dari Allah dan Rasulnya, bagi orang yang beriman dia menjauhinya, langsung menjauhinya tanpa perlu mempertanyakan kenapa dilarang gitu ya. Kenapa hal tersebut dilarang? Tetapi kalau dari pihak orang tua atau pendidik atau penyeru dakwah, pendakwah gitu ya. Orang yang berdakwah. Dan kalau disebut pendakwah itu tidak identik dengan ustadz. Ya, semua bisa menjadi seorang dai, pendakwah. Ya. Dan terkadang ada segmentasi dakwah yang ustadz tidak bisa masuk. Ya. Tapi justru ya, panjenengan ini yang peluangnya besar untuk bisa masuk ke dalam suatu komunitas atau suatu masyarakat. Ya. Bisa jadi mungkin karena masyarakat itu lihat dari penampilan gitu kan. Ustadz koyo arek SMA. Tapi jamaahnya sudah kayak syekh ya, sudah guru besar gitu ya. Ya. Dan memang besar gitu ya badannya, mungkin jenggotnya lebih. Dan orang kan menilai biasanya dari penampilan dulu kan, ya masyarakat. Kalau ustadznya tampangnya bukan kayak saya ya, maksudnya tampangnya masih kayak masih anak-anak muda gitu ya. Kadang mereka langsung menilai anak kemarin sore gitu kan. Kadang belum menyampaikan nasihat sudah apa? Mereka sudah tidak. Ya. Jadi kalau kita berbicara pendakwah, ad-da'iyah ilallah, ya, seorang dai itu tidak mesti identik dengan ustaz. Walaupun biasanya yang menjalankan ya amaliyah da'awiyah ini para ustaz gitu. Tapi setiap Anda itu bisa menjadi seorang pendakwah. Sebagaimana dengan itu bisa menjadi apa? Pendidik, orang tua ya. Nah, kalau dari sisi orang tua atau pendidik atau pendakwah, maka di dalam menyampaikan perintah atau larangan, perintah Allah dan larangan Allah dan Rasulnya ya, itu patut untuk memperhatikan hal ini agar supaya orang yang didakwahi, orang yang belajar, sedang belajar kepada kita, orang yang sedang kita didik itu ya, kita beritahu juga alasan ya daripada perintah dan larangan tersebut. Ya, karena memang mereka butuh itu. Walaupun ya bagi orang beriman dia laksanakan dulu setiap perintah yang ya, diberikan. Ya. Setiap perintah yang diperintahkan dan setiap larangan yang dilarang. Itu dilaksanakan dulu perintahnya dan dijauhi larangannya. Ya, setelah itu dia akan tahu gitu ya. Namun dari sisi pendidik, orang tua atau tadi pendakwah, maka dia ya, harus memberitahu. Ya, penting mereka itu juga tahu alasannya. Ya. Supaya apa? Liyatamakkana minal imtithal. Ya. Supaya di dalam mengerjakannya, jadi mengerjakan perintahnya dan dalam menjauhi larangannya itu benar-benar bisa ya, bisa dikerjakan ya, perintah itu bisa dikerjakan, larangan itu bisa dijauhi ya. Contohnya di sini fa idza dzukira lahul amru, kalau disebutkan perintah ihtaja an tuzkar lahu allati yanaluha man dakhala fi hadzal tariq. Ya. Jika atau apabila seseorang itu diberitahu ya suatu perintah, maka kita sebagai ya, pendakwah, kita orang yang ngajak gitu ya, atau kita sebagai orang tua yang mengajari, yang mendidik anak kita, perlu juga untuk menyebutkan faedah apa
Ya, buah apa yang dihasilkan dari perintah tersebut. Jadi kalau perintah itu dikerjakan, apa faedahnya gitu. Apa yang bisa dihasilkan ya dari perintah yang dikerjakan tersebut. Wa idza dzukira lahu an-nahy ihtaja an tudhkara lahu al-'aqibah al-'aqibatu al-wakhimatu allati yanaluha man dakhala fi hadha at-tariq. Ya, demikian juga apabila larangan itu diperingatkan, ketika larangan itu disebutkan, ya, disampaikan, maka perlu juga untuk menyebutkan pula akibat, ya, yang akan dirasakan, akibat yang buruk yang akan dirasakan, ya. Kejelekan apa yang didapat ya, kalau larangan tersebut diterjang ya. Wa hadha mustafadun min al-qissah fi 'iddati mawadhi' ya. Dan faedah ini ya diambil dari kisah Luqman al-Hakim di beberapa tempat ya. Baik. Jadi itu faedah yang kita ambil pada malam hari ini. Yang pertama yaitu faedah ke-16. Ya. Bahwa tatkala perintah itu disebutkan ya, disampaikan, maka perlu disampaikan juga apa? Ya, alasan atau ya, apa yang dihasilkan dari perintah yang dikerjakan itu. Sebagaimana kalau larangan itu disebutkan, juga perlu menyebutkan pula akibat ya dari larangan yang diterjang tersebut. Contohnya tadi apa? Ya. Tatkala Luqman melarang ya, dalam nasihatnya melarang putranya atau anaknya dari menyekutukan Allah, beliau sebutkan alasannya. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Al-faidatu as-sabi'ata asyrah. Kita masuk ke faedah yang ke-17 jemaah. Al-wasiyatu bil walidaini birran wa ihsanan wa ikraman wa ri'ayatan lil huquq. Ya. Di dalam ayat yang ke berapa? 14 artinya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya. Yang artinya dan kami wasiatkan, artinya kami perintahkan kepada manusia ya, biwalidaih, untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli, oleh karena itu bersyukurlah kau kepadaku. Wali walidaik, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian atau kau kembali. Jadi di dalam ayat ini ada wasiat. Apa? Wasiat. Wasiat untuk berbakti, berbuat baik. Wa ikraman, memuliakan ya kedua orang tua. Wa ri'ayatan lil huquq, dan memperhatikan hak-hak mereka berdua. Wasiatnya apa? Berbakti, berbuat baik, memuliakan, dan memperhatikan
apa yang menjadi hak-hak keduanya. Ya. Fal wasiyatu bil walidaini laha sya'nun 'azim. Wasiat untuk berbakti, berbuat baik, memuliakan dan memperhatikan hak-hak kedua orang tua itu memiliki sya'nun 'azim, ya, kedudukan yang agung. Ya, kedudukan yang sangat agung. Wal wasiyatu takunu bil umuril 'azimah. Dan wasiat itu akan menjadi wasiat, ya, ya, atau wasiat itu ini wasiat dalam perkara-perkara yang agung. Wal wasiyatu huna min rabbil alamin jalla wa ala. Ya. Dan wasiat itu di sini itu datang dari Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, Allah Azza wa Jalla. Walihada qala ghair wahidin minal mufassirin. Karenanya tidak sedikit, ya, dari ulama ahli tafsir mereka mengatakan inna qawlahu wa wassayna al-insana biwalidayhi jaa mu'taridan fi athna'i dzikrillah wasiyata Luqman wasiyatan minhu jalla wa ala bil walidaini ihsana. Firman Allah, wa wassayna al-insana biwalidayhi, kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan saat atau dia wasiat ini menceritakan, ya, atau disebutkan tatkala Luqman, ya, berwasiat kepada kepada putranya, sedang menasihati anaknya. Ya. Dan apa yang diwasiatkan oleh Luqman yaitu wasiat dari Allah. Jadi apa yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya itu adalah wasiat Allah Azza wa Jalla juga. Wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua, wasiatnya Luqman itu juga wasiatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tatkala Allah menyebutkan wasiat Luqman ini, itu juga menjadi wasiat Allah, ya, yaitu wasiat untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Faidan min al-fawaid al-'azimah min hadha as-siyaq al-mubarak al-wasiyatu bil walidain. Jadi faidah yang sangat, di antara faidah yang sangat agung, ya, dari redaksi ayat yang penuh berkah ini, yaitu wasiat tentang kedua orang tua agar dikenali, diketahui hak-hak keduanya, dan agar keduanya diperlakukan dengan baik, dan agar kita sebagai anak berbakti kepada keduanya serta memenuhi apa yang menjadi hak mereka, hak keduanya. Ya, itu isi wasiatnya. Ya, wasiat yang disampaikan Luqman al-Hakim kepada putranya, sebagaimana itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Ya, itu isi wasiatnya. Kita lanjutkan, ya, sebelum kita lanjutkan faedah yang ke-18, ya, mungkin muadzin bisa memandangkan adzan terlebih dahulu. Silahkan. Kita lanjutkan kembali faedah yang ke-16, jemaah. Mudah-mudahan faedah yang kita pelajari ini bermanfaat, ya, bagi kita semuanya. Ya, khususnya kita dari sisi sebagai
seorang anak. Kita betul-betul menyadari bahwa apa yang diwasiatkan Luqman Al-Hakim kepada putranya itu wasiat Allah Subhanahu wa taala juga. Itulah juga yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya. Kami wasiatkan, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Memuliakan serta mengetahui hak-hak keduanya. Semoga kita benar-benar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Harapannya anak-anak kita juga bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Ya, karena bakti anak kepada orang tua, ya, itu buah dari bakti orang tua kepada orang tuanya. Maka kalau kita ingin menjadi, ya, ingin anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, ya kita pun juga sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Khususnya ketika mereka, ya, berada di waktu senja, atau maksudnya waktu senja ini bukan di sore hari gitu ya, maksudnya ketika usia lanjut usia gitu ya, atau bahkan telah tiada. Ya. Bahkan kalaupun orang tua kita sudah tiada, kesempatan berbakti itu juga masih ada. Apalagi kalau masih ada. Ya. Al-faidatu tsaminata asyra inna min a'zamil umur al-mu'inah 'ala al-birri bil walidain tadhakkurul jamil sabiq. Sesungguhnya di antara, ya, perkara, ya, yang bisa membantu kita atau mendorong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itu adalah dengan mengingat-ingat al-jamil as-sabiq, tadhakkurul jamil as-sabiq, mengingat-ingat keindahan masa lalu, kenangan yang indah di masa lalu. Wal ihsan al-mutalahiq, ya, kebaikan yang terus menerus, ya, tidak putus. Fahadha yu'inul insan 'ala al-birri, ya. Mengingat-ingat hal yang seperti ini itu akan dapat mendorong seseorang, membantu seseorang untuk bisa berbakti, ya, kepada kedua orang tua. Wa yaj'aluhu yabta'idu 'anil 'uquqi wal qati'ah. Dan itu juga dapat menjadikan seorang anak itu, ya, terhindar dari apa? Sikap durhaka dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Qati'ah di sini qati'atur rahim. Ya. Apa yang bisa kita ambil faidah ini dari? Faidah ini diambil dari firman Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Ya kan? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang wahnan ala wahnin, yang terus bertambah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan ibunya telah menyapihnya dalam, ya, atau ibunya menyapihnya dalam 2 tahun. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk peringatan bagi seorang anak agar mengingat. Ya. Jadi untuk bisa membuat anak itu berbakti kepada orang tua dengan apa? Mengingatkan, ya, mereka. Jadi apa yang terjadi pada orang tua kita, khususnya ibu kita, bagaimana
kasih sayangnya, ya, yang begitu luar biasa saat dia mengandung, ya, menyusui, merawatmu, ya, mendidikmu. Ingatlah, ya, saat seorang anak itu berada di rahim ibunya dalam waktu yang itu tidak pendek, ya. Dalam waktu atau jangka waktu yang panjang. Wal muddatu at-tawilah allati qadaitaha fi rahimi ummik. Ya. Kita sebagai seorang anak menjadi beban berat yang terus dibawa dalam perut ibu kita selama 9 bulan. Kita menjadi penyebab beliau merasa kesulitan, mendapati kesulitan, baik itu saat beliau hendak berdiri, duduk, bahkan saat tidur, itu juga apa? Ibu kita merasa kesulitan. Thumma al-wada', ingatlah pula ketika, ya, setelah melahirkan, ya, thumma rada'ah, ingat pula bagaimana ibu kita menyusui kita. Setelah kita lahir, ibu kita menyusui kita. Apa yang dirasakan oleh ibu kita? Ya, min at'ab, auja', sahar, ta'ab, kelelahan, rasa sakit, ya, penat, kurang tidurnya. Kullu hadza jamilun yanbaghi alla yunsa wa alla yaghiba 'anil dhihn. Semuanya ini merupakan jamil, ya, kebaikan, ya, atau kenangan yang indah, ya. Ya, bagi ibu itu adalah kenangan yang indah. Itu yang memang harus diingat, jangan sampai dilupakan oleh seorang anak. Dan tidak sepantasnya ingatan itu hilang dari pikiran kita sebagai seorang anak. Nah, dengan mengingat, ya, masa-masa indah, kenangan indah orang tua kita, kebaikan mereka kepada kita, ya, dan di dalam ayat ini disebutkan bagaimana, ya, ibu kita itu mengandung kita, ya, sampai kita lahir, kemudian menyusui kita, ya, walaupun capek, ya. Di sini kalau ada ibu-ibu, ya, bisa ditanya, walaupun capek, penat, tapi itu menjadi kehormatan tersendiri bagi seorang ibu. Walaupun, ya, susah, payah gitu, ya, tapi itu dilaluinya, ya, dengan kesenangan. Itu kalau diingat-ingat sebagai seorang anak, dia akan mendorong anak tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya, kepada ibu bapaknya. Dan memang, ya, ini merupakan faedah bagi kita bahwa hal yang dapat mendorong anak itu berbakti, yaitu dengan mengingat-ingat jasa dan kebaikan orang tua kita atas diri kita. Faedah yang ke-19, inna minal umur al-mu'ina aidan 'alal birri, ya, termasuk di antara hal yang dapat mendorong, membantu seseorang untuk dapat mewujudkan atau berbakti, ya, kepada kedua orang tua adalah tadzakurul masir war ruju' ila Allah, yaitu dengan mengingat-ingat, ya, tempat kembali kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Anak yang berbakti, ya, kepada kedua orang tuanya
Di mana tempat kembalinya? Di mana dia akan kembali? Sayarji'u ila Allah. Dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan didapatkan? Wa yulaqi thawaba ihsanihi wa birrihi. Dia akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan ganjaran atas, ya, setiap kebaikan yang diberikan kepada orang tua. Ya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Sehingga dengan demikian fayazdadu birran wa ihsana. Itu akan semakin menambah bakti dia dan ihsan dia kepada kedua orang tua. Wa yatadzakkarul 'aq. Sebaliknya, anak yang durhaka itu patut mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan wa yulaqi 'uqubata 'uquqihi. Dia akan mendapatkan akibat dari kedurhakaannya, akibat yang buruk dari kedurhakaannya. Fayartadi'u an lu'mihi wa 'uquqihi. Lalu dia akan merasa irtida', merasa ngeri gitu ya, untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dan faedah ini, ya, faedah yang ke-19 ini diambil dari kata ilayyal masir. Allah menutup ayat yang ke-14 ini dengan apa? Ilayyal masir. Ya. Kepadakulah, ya, tempat kembali, atau kalian akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan balas setiap, ya, bakti anak kepada kedua orang tuanya, sebagaimana Allah akan menghukum kedurhakan anak kepada kedua orang tuanya. Jadi kata-kata ilayyal masir ini mengingatkan kita akan hal itu. Ya. Dan masih ada faedah-faedah lainnya, ya, termasuk diantaranya, ya, di sini disebutkan, ya, tidak, ya, masih ini, yaitu tentang anishkurli, ya. Jadi kalau kita sudah mengingat-ingat, ya, jasa dan, ya, pengorbanan orang tua, kebaikan orang tua yang tak terhingga itu, ya, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Itu semua kita lakukan dalam bentuk apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau seorang anak itu tidak ingat dengan kebaikan orang tua, lalu dia durhaka kepada orang tua, berarti dia telah kufur kepada Allah saja. Kalau seorang anak tidak ingat, ya, atau bahkan tidak mau ingat jasa kebaikan orang tua, ya, maka itu bisa menjadi indikasi anak tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang anak berbakti kepada orang tua, berbuat baik, memuliakan, mengetahui hak kedua orang tua, itu semua dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan, anishkurli, ya, bersyukurlah kepada ilayyal masir, ya, kepadakulah tempat kembali. Demikian, ya, ini faedah yang bisa kita, ya, pelajari di kesempatan malam hari ini, ya, sampai faedah yang ke-19, ya. Ya, ini juga sebagai tafsiran dari surat Luqman ayat yang ke-14. Demikian, ya, yang bisa kita pelajari, kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah, ya, agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berbakti kepada orang tua, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari durhaka kepada keduanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kedua orang tua kita yang masih hidup,
ya, merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya bagi yang sudah meninggal dunia. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.